Setelah berhasil memperoleh NPWP, Bunga nggak paham mesti ngapain dengan NPWP tersebut. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai hak dan kewajiban pemegang kartu NPWP. Sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Sebut saja cewek ini namanya Bunga. Setelah berhasil memperoleh NPWP, Bunga nggak paham mesti ngapain dengan NPWP tersebut. Sebenarnya dengan memiliki NPWP, Bunga sudah sah menjadi wajib pajak. Dengan menjadi wajib pajak, tentu saja ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja? Yuk, tonton terus video ini hingga selesai, supaya tidak ada informasi yang terlewat. Pertama-tama, apa sih hak pemilik kartu NPWP itu? Kenapa kita mesti repot-repot bikin kartu NPWP? Yang pertama, kartu NPWP berguna sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pinjaman hutang, baik online maupun pinjaman bank. Yang ketiga, sebagai syarat untuk mengajukan kredit atau KPR bank. Yang keempat, sebagai syarat permohonan paspor bagi yang mau traveling ke luar negeri. Yang kelima, bisa juga dibutuhkan untuk mengikuti lelang. Dan yang terakhir, NPWP sering digunakan juga sebagai syarat untuk mengikuti tender project. Wah, ternyata banyak sekali ya kegunaannya. Berikutnya, kita lanjut dengan kewajiban pemilik NPWP. Kewajiban yang pertama adalah lapor SPT atau surat pemberitahuan. SPT itu apa? SPT kurang lebih berisi laporan penghasilan kita selama setahun disertai perhitungan pajaknya. Ya, kita wajib lapor SPT setahun sekali. Paling telat kita harus lapor di bulan Maret. Jika terlewat, siap-siap kena sanksi denda sebesar 100.000. Lapor SPT juga bisa online dengan mendaftar di situs JJP online. Namun tetap harus minta e-fin terlebih dahulu ke kantor pajak. Berikut ini contohnya jika lapor SPT dilakukan secara online. Oke, berikutnya kewajiban yang kedua, yaitu apalagi kalau bukan bayar pajak. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu, ternyata tidak semua pemilik NPWP wajib bayar pajak. Wajib bayar pajak hanya jika memiliki gaji per bulan di atas 4,5 juta rupiah. Nah, penasaran bagaimana cara menghitung besar pajak yang harus dibayar? Ini adalah rumusnya. PKP sama dengan penghasilan setahun dikurangi pengurang plus PTKP. PKP adalah penghasilan kena pajak. Contoh pengurang misalnya untuk iuran pensiun, misalnya untuk iuran BPJS. Tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta untuk orang pribadi single. Dan dapat tambahan 4,5 juta jika statusnya sudah menikah. Mendapatkan tambahan lagi 4,5 juta setiap ada penambahan satu tanggungan. Kemudian untuk tarif pajak penghasilan dari
PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 5% jika nominalnya 0 sampai dengan 50 juta, sebesar 15% jika nominalnya 50 sampai 290 juta, sebesar 25% jika 250 sampai dengan 500 juta, dan sebesar 30% jika di atas 500 juta. Kalau masih bingung, saya kasih contoh sebagai berikut. Misalnya Bambang. Gaji Bambang per bulan 4,5 juta rupiah. Status dia masih single, jomblo pula, sehingga PTKP-nya 54 juta. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar Bambang? Penghasilan kena pajaknya sama dengan 4,5 juta dikali 12 bulan dikurangi 54 juta rupiah. Sama dengan 0. Karena penghasilan kena pajaknya 0, maka Bambang tidak perlu bayar pajak. Di sini teman-teman sudah mulai paham, selama penghasilan kita setahun di bawah 54 juta atau setara dengan 4,5 juta per bulan, maka tidak perlu bayar pajak. Oke, sudah paham ya teman-teman? Contoh yang kedua, sebut saja namanya Eko. Gaji Eko per bulan 9 juta. Status sudah menikah, namun belum punya momongan, sehingga penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 58,5 juta. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar Eko? Penghasilan kena pajaknya adalah 9 juta kali 12 bulan, dikurangi 58,5 juta, sama dengan 49,5 juta. Sehingga pajak yang harus dibayar Eko sebesar 5% kali 49,5 juta, atau setara dengan 2,475 juta per tahun. Oke, sampai sini saya akan memberikan contoh yang ketiga. Misalnya namanya Joni. Gaji Joni per bulan 50 juta. Status menikah dengan 1 anak, sehingga penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 63 juta. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar Joni? Penghasilan kena pajaknya sama dengan 50 juta dikali 12 bulan dikurangi 63 juta, atau sama dengan 537 juta. Sehingga pajak yang harus dibayar Joni sebesar 5% kali 50 juta ditambah 15% kali 200 juta, ditambah 25% kali 250 juta, ditambah 30% kali 37 juta. Atau sama dengan 106.100.000 rupiah per tahun. Wow, lumayan besar juga ya pajaknya si Joni. Sudah bisa dapat 1 buah unit mobil Ayla. Cukup ya untuk contohnya teman-teman. Demikianlah sharing informasi kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, baik yang mau bikin maupun yang baru saja memiliki NPWP. Kritik dan saran silahkan isi di bawah. Jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat bikin videonya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.